Nah, ini negatifnya nih. Saking bebasnya, saudara. Ada grup band dewa yang nginjek-nginjek nama Allah. Saking bebasnya tuh. Ada Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia. Saking bebasnya, saudara. Ada di Luwuk, Sulawesi Tengah, seseorang bapak namanya Tateng ngaku nabi. Dipanggil Nabi Tateng. Saya baru dengar ada Nabi Tateng. Besok ada Nabi Udin, Nabi Entong. Masya Allah, saking bebasnya, saudara. Di Probolinggo ada aliran nggak bener lagi, betul? Betul. Saking bebasnya, sampai Inul goyang ngebor tiap malam. Kayaknya orang Pasuruan nih. Betul. Saking Inul goyang ngebor tiap hari, dibelain lagi sama Gus Dur. Betul. Betul. Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul tuh. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band dewa, yang belain Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, siapa? Dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saking bebasnya, saudara. Masya Allah. Saudara, saya potong sedikit. Tadi udah dijelasin nama Ustaz. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis sahih, dalam satu riwayat disebutkan, tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau punya cincin dicopot dulu, saudara. Cincin Nabi dicopot, ditaruh di luar, baru Nabi masuk kamar mandi, saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba lihat. Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Ini buktinya buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah, kau sudah terlanjur injek-injek 1 jam lebih di TV langsung. Kita punya rekamannya. Nah, sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau hilaf, itu yang pertama, insya Allah umat akan memaafkan, betul. Nah, yang kedua, kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu, betul. Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu, tobat, minta ampun kepada Allah. Bukan dia tobat ngelapor ke Gus Dur. Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Mestinya kan yang nanya Kiai Sadullah, betul? Pak Kiai ditanya ya tahu. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf.
andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Oke, minta bantuan Gus Dur. Gus Dur pakai ngebelain lagi, iya. Udah gitu pakai ngomong di TV. Itu Habib Rizik umatnya mana? Iya. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta. Mana? Betul? Betul? Bukan lu aja yang bisa ngomong, gue juga bisa. Ngomong seenaknya pakai ngaku. Umat saya di belakang jutaan. Nah, muktamar NU kemarin gak ada yang pilih lu. Saya tanya, kemarin kepilih dia? Kepilih tidak? NU udah ninggal. Pakai belagu, pakai mengebelain, Saudara, maaf. Kemarin waktu dia belain Inul, saya lihat udah mengkelap, tapi nggak bisa ngomong apa-apa, ya lagi di penjara. Kita di penjara lihat TV, Inul dibelain Gus Dur, ya Allah. Nah sekarang Gus Dur mau ngebelain, gue nggak di penjara, gue di luar. Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur tobat-tobat, bela maksiat, bela kemungkaran, demi Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir sini, nama Allah diinjak-injak boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi kalau grup band Dewa nginjak-injak dosa tidak? Salah tidak? Tuntut jangan. Tuntut jangan. Tuntut jangan. Baik, andai kata grup band Dewa dibelain sama Gus Dur, lawan terus jangan. Lawan terus jangan. Ya, bukan lu aja yang maju tak gentar, gua maju tak gemetar. Pusing sama kira-kira jelas tidak? Nah, akhirnya Dewa begitu lihat 1000 Gus Dur mau dilawan, jadi Dewa mabok dia. Begitu jadi Dewa mabok, celeng, dia minta bantuan Profesor Dr. Quraisy. Dia minta bantuan, saudara. Saya diserbu sama wartawan. Habib, apa masih mau nuntut ini? Saya bilang, kenapa? Sekarang grup band Dewa udah dibela. Bela Gus Dur, Profesor Doktor, MUI. Apa Habib masih mau lawan? Profesor ini, Beb. Profesor. Ya artinya kan cuman dia nggak ngomong. Habib kan bukan profesor. Cuma dia nggak ngomong begitu. Apa Habib mau lawan? Profesor nih, Beb. Profesor. Yang ngebelain nggak tanggung-tanggung. Profesor Dr. Quraisy, Profesor Din Samsudin, Sekretaris Umum MUI. Saya bilang, saya jawab, Mas, begini Mas ya. Kita kalau sakit gigi datang ke dokter gigi, walaupun dokter giginya bukan profesor. Betul. Jangan ente sakit gigi datang ke dokter kandungan, walaupun tuh dokter kandungan profesor. Ente sakit gigi datang ke profesor kandungan, dibikin beranak ente. Betul. Betul.
Jadi orang kalau sakit gigi cukup ke dokter gigi. Jadi kalau Mas mau tahu itu kaligrafi tulisan Allah atau bukan, jangan tinggi-tinggi nanya profesor ketinggian. Jangan tanya santri yang belajar khot, tanya santri yang belajar kaligrafi. Walaupun bukan profesor, dia tahu kalau itu tulisan Allah. Untuk mengetahui tulisan itu Allah atau bukan, jadi profesor dulu, ketinggian. Nggak perlu jadi profesor, sudah. Lihat sepintas kita tahu kalau itu tulisan Allah. Betul. Jadi grup band Dewa pikir nih, dengan dia deretin profesor, dipikir kita mundur. Udah gitu profesornya Habib juga lagi. Jadi dia mau adu, saudara. Habib mau diadu, ustadz sama ustadz mau diadu. Dipikir kita bakal mundur kali. Udah gitu mentang-mentang dibela sama MUI, pakai ngancam di TV. Kami akan tuntut balik Mas Rizik. Dia pikir kita takut kali dituntut balik. Nah, kita diperiksa polisi berkali-kali, masuk penjara udah 2 kali. Mau diancam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kita lawan terus. Singkat cerita, akhirnya grup band Dewa mabuk celeng-celeng dia. Nah, begitu udah mabuk celeng, MUI dia minta perlindungan, kita lawan. Kok profesor kita lawan, kok Gus Dur kita lawan. Ujung-ujungnya belakangan dia minta maaf. Dia minta maaf, dia tarik itu logo, dan dia tarik dari peredaran. Alhamdulillah. Cuman yang kesiannya apa? Yang kesiannya Gus Dur yang udah capek-capek ngebelain. Kalau udah capek-capek ngebelain, yang dibelain ngaku salah. Rasain. Sampai suruh lu belain artis. Betul? Betul? Akhirnya Gus Durnya puyeng, profesornya puyeng, MUI-nya puyeng, gile dia minta maaf. Nah, dia rasa itu namanya teguran dari Allah. Taib, semua saya tanya sekali lagi di sini, tulisan Allah boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Boleh diinjak tidak? Haram tidak? Haram tidak? Jadi kalau diinjak tulisan Allah kita marah tidak? Yang injak tuntut jangan. Kalau yang injak dibelain Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1000 Gus Dur lawan jangan. Kalau yang bela 1 juta Gus Dur lawan jangan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ya Allah. Jadi saya ingatkan saudara, kita nggak boleh mundur di dalam membela Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa semua ini terjadi? Saking bebasnya.